Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Fazli Rananda, nomor NPM 23412035. Dosen Miss Kemala Puji, MEI, ME. Mata kuliah Ilmu Ekonomi Mikro. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang perdagangan internasional di suatu negara dan bagaimana prospek perkembangannya di 5 tahun ke depan. Tapi sebelum saya menjelaskan itu, saya akan menjelaskan apa sih arti dari perdagangan internasional. Perdagangan internasional itu adalah kegiatan perdagangan antara negara yang melibatkan ekspor dan impor, baik itu berupa barang dan jasa atau jasa. Proses perdagangan internasional dapat memberikan keuntungan bagi suatu negara, jelas, karena suatu perdagangan kan, seperti meningkatkan penerimaan devisa, memperluas pasar, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Namun, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi dalam perdagangan internasional. Contohnya adalah seperti keterbatasan SDA, keterbatasan sumber daya alam, lalu kurangnya pengetahuan, biaya, dan waktu, lalu tekanan geopolitik, dan penurunan harga komoditas. Prospek perdagangan internasional untuk 5 tahun ke depan dipengaruhi berbagai faktor, seperti dinamika ekonomi global, kebijakan perdagangan internasional, dan perkembangan teknologi. Dalam beberapa tahun terakhir, perdagangan internasional mengalami peningkatan. Namun, pandemi COVID-19 memberikan dampak signifikan, memberikan dampak yang kuat pada perdagangan internasional, mengakibatkan penurunan. Namun dengan adanya kebijakan insentif dan subsidi dari pemerintah, perdagangan internasional dapat pulih dan berkembang kembali. Selain itu, perkembangan teknologi juga dapat mempengaruhi prospek perdagangan internasional. Contohnya seperti penggunaan teknologi digital dalam proses perdagangan internasional. Oleh karena itu, pemerintah dan pelaku usaha perlu memperhatikan perkembangan ekonomi global dan teknologi untuk mengoptimalkan prospek perdagangan internasional di masa depan. Contoh sumber daya alam di suatu negara yang dijadikan untuk perdagangan internasional. Contohnya potensi SDA Malaysia, potensi sumber daya alam Malaysia. Negara ini memproduksi 3,61 ribu ton timah. Malaysia merupakan negara penghasil timah terbesar di Asia Tenggara, di ASEAN. Tetapi mereka memerlukan sumber daya alam yang lain seperti karet. Nah, jadi Malaysia ini impor karet dia, tapi dia ekspor timah. Lalu kalau Indonesia yang dijadikan perdagangan internasional adalah karet. Potensi sumber daya alam Indonesia, potensi SDA Indonesia merupakan penyumbang 21% dari produksi karet alam dunia. Nah, akhirnya nanti impornya dari Indonesia bisa Malaysia. Lalu perbedaan potensi sumber daya alam yang dimiliki Malaysia dan Indonesia menyebabkan terjadinya perdagangan internasional.
Kegiatannya itu Malaysia memperdagangkan timah ke Indonesia, sedangkan Indonesia menjual karet ke timah. Menjual karet ke Malaysia. Malaysia ekspor timah, Indonesia ekspor karet. Apa itu ekspor? Ekspor itu kegiatan membeli barang di luar suatu negara, itu ekspor. Lalu kalau impor adalah kegiatan membeli barang dari luar negeri ke dalam negeri. Negara pelaku impor disebut importir, tapi kalau ekspor tadi itu disebut eksportir. Faktor apa saja yang mendorong terjadinya perdagangan internasional? Yang pertama, perbedaan SDA, perbedaan sumber daya alam yang dimiliki oleh setiap negara. Perbedaan potensi SDA ini dipengaruhi oleh luas daerah, letak geografis, dan iklim. Yang kedua, perbedaan tingkat kualitas sumber daya manusia. Suatu negara yang memiliki kualitas sumber daya manusia yang tinggi akan menghasilkan barang dan jasa dengan kualitas yang lebih baik. Lalu faktor yang ketiga, perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi atau disebutnya iptek. Negara yang mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi akan mampu memproduksi barang dan jasa yang lebih banyak. Jelas itu. Akan mampu memproduksi barang yang lebih banyak, yang lebih bermutu, dan yang lebih efisien dibandingkan dengan negara yang tidak menguasai iptek. Faktor yang keempat, perbedaan budaya suatu bangsa. Perbedaan budaya suatu negara akan sangat mempengaruhi barang yang dihasilkan. Misalkan batik dari Indonesia menjadi daya tarik tersendiri bagi negara lain untuk memberi barang tersebut. Lalu faktor yang kelima, perbedaan lain yang mempengaruhi perdagangan internasional meliputi perbedaan harga barang. Yang kelima ini ada perbedaan harga barang, perbedaan upah, dan perbedaan produksi, serta perbedaan selera. Lalu apa saja manfaat perdagangan internasional? Yang pertama, mempererat hubungan antar negara, baik bilateral maupun multilateral. Yang kedua, negara dapat memenuhi kebutuhan barang dan jasa, karena nggak bisa aja suatu negara itu kurang suatu barang tapi dia memiliki barang lebih, akhirnya terjadilah perdagangan. Makanya memenuhi kebutuhan barang dan jasa. Yang ketiga, pendapatan negara meningkat melalui perolehan devisa. Yang keempat, memperluas lapangan kerja. Yang kelima, mendorong kemajuan ilmu dan teknologi di masing-masing negara. Nah, udah 5 aja. Apa saja hambatan perdagangan internasional? Ada 6. Contohnya ada 6. Yang pertama, harga barang luar lebih murah dari hasil produksi dalam negeri. Yang kedua, bea masuk yang tinggi. Yang ketiga, kebijakan proteksi, perlindungan terhadap suatu barang atau jasa, proteksi itu. 4, kebijakan kuota. Yang kelima, pertentangan politik. Yang keenam, peperangan. Lalu prospek suatu negara untuk 5 tahun ke depan bisa melibatkan banyak faktor yang kompleks, seperti pertumbuhan ekonomi, stabilitas politik, kebijakan pemerintah, inovasi teknologi, serta tren global. Banyaknya variabel ini membuat prediksi sangat sulit. Namun,
beberapa negara memiliki rencana pertumbuhan ekonomi, pengembangan infrastruktur, dan kebijakan investasi yang bisa menjadi indikator untuk mengevaluasi potensi pertumbuhan mereka di masa depan. Sekian dari saya. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada yang kurang jelas bisa ditanyakan di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.